kita menunjukkan kita real apa adanya, enggak lantas dibuat-buat atau gimana. Yang salah satu hal yang bikin apa ya, baik saya terus Mas Oncom dan Bapak tuh optimis alasannya sederhana sebetulnya. Di musim tanam saat ini, di bulan Juli, musim kemarau, nggak ada orang di daerah sini yang berani nanam bawang merah. Itu satu. Yang kedua, dengan harga bibit yang mahal. Itu dua. Yang ketiga, dengan kondisi bibit yang belum bahkan jauh dari kata layak untuk ditanam. Ini tiga hal mendasar yang sering kali, kalau saya sendiri belum pernah mendapati apa ya semacam cemoohan atau underestimate dari teman-teman petani yang lain atau orang-orang yang nonton di kebetulan lewat di lahan kita gitu loh. Tapi Mas Oncom, Bapak udah pernah di sebagai orang awam di sini. Ya, sebagai orang awam atau petani pada umumnya, tentu mereka nggak berani berspekulasi dengan tiga hal problematika ini tuh nggak berani gitu. Satu, harganya mahal, dua, musim tanam kemarau kayak gini yang bahkan kemarin itu jarak 300 meter dari sini lah. Ini hari ini udah dipanen. Itu 4 bedeng ya Mas ya? 5. Oh 5 bedeng, 5 guludan itu rata semua, mati semua. Kenapa itu? Kena grandong. Grandong ya. Sehingga balik lagi Mas, saya bilang ini menjadi momok bagi petani sini. Kan sampai Bapak tuh bilang gini Mas, jangan 2 ton, jangan bahkan kok lebih dari 2 ton, 1 ton saja itu bisa sampai akhir, selamat sampai akhir, itu udah top. Udah top secara sudut pandang orang-orang sini ya. Betul. Kulturnya teman-teman di sini atau teman-teman petani di sini tuh nggak ada yang berani Mas nanam di bulan saat ini, nggak ada yang berani. Hanya kita aja. Karena problematika hama itu akhirnya menjadi semacam hal yang dimitoskan gitu. Karena itu berulang kali terjadi selama 2-3 tahun ke belakang. Itu informasi yang saya terima tuh kayak gitu. Sehingga istilahnya, makanya kenapa awal mula Bapak memberikan kesempatan kepada kita kan itu tadi. Bisa enggak menyelesaikan problematika ini? Walaupun toh ada masalah pasti ada solusinya. Walaupun toh ada problem harus ada penyelesaian masalahnya. Yang menjadi persoalan kan gini. Terkadang ada problem, ada masalah, kita belum ketemu aja solusinya. Dan satu langkah di depan mata itu ketemu solusinya, tapi kita udah berhenti kan gitu. Akhirnya menjelas bahwa ini semua nggak sesuai yang apa diinginkan. Betul. karena apa ya, padahal ya tinggal ketemu nyari solusinya aja. Bisa jadi karena di sini bibit usia 45-an ya Mas ya, iya. Mas Oncom. Ya, usia 45 kok wani-wani menandur gitu loh. Dan ternyata berhasil. Bisa jadi orang-orang di luar sana nanti akan tanya, atau orang teman-teman di sekitar ini akan tanya, corone ya opo? Aku mau dituturi, aku mau diajari. Bisa jadi begitu. Wah, banyak sekali Mas kalau underestimate dari petani-petani yang lain atau bahkan masyarakat tani sekitar sini tuh itu banyak sekali. Ya mungkin nggak usah orang-orang sekitar sini ya, teman-teman yang nonton juga kan mengikuti episode ini ya. Nanti tinggal dilihat part selanjutnya aja seperti apa. Kita pun juga sebatas ikhtiar dan melakukan yang terbaik. Nanti endingnya karena ini sendiri. Ya ini kan di luar dugaan Mas. Ini semua di luar dugaan. Bahkan istilahnya begini Mas. Saya Mas Oncom, Bapak tuh menganalisa gini. Bahkan usia tanam 60 hari aja atau ibaratnya bibit itu udah siap tanam aja, orang nggak berani mau ambil itu walaupun harga bibit murah. Karena di masa sekarang ini.
Karena itu tadi momoknya hamanya sampai hari ini belum ada yang bisa mengatasi gitu di daerah sini. di daerah sini. Sehingga bisa dikatakan itu menjadi misteri tersendiri, sehingga ada semacam mitos bahwa ketika petani nanam bawang merah di musim saat ini atau di bulan-bulan ini itu sudah dipastikan gagal kan gitu. Coba Mas Oncom gregetan sik sabaro entenono. Nanti akan saya tunjukkan ini loh, tetap hasil, ini tetap selamat gitu. Dengan dapat omongan apa aja Mas di sekitar kan, karena Mas Oncom sendiri kan sama Bapak Mustom. Kebetulan kan yang Muson. Bapak Muson selaku warga di sini yang langsung mendengar dari sana sini. Seketika kita jadi artis Mas di sini Mas. Buah Jadi bibir perbincangan lah, buah bibir. Ya kalau saya gini. Ada beberapa cerita gimana Mas? Coba diceritakan tuh. Soalnya kalau cerita nanti ya satu buku udah selesai Mas. Wis. Kalau menceritakan ceritanya juga udah selesai. Tapi pada intinya seperti ini. Jadi apa yang sedang kita garap hari ini itu banyak yang menganggap atau mungkin sudah berani menyimpulkan bahwa garapan kita itu tidak akan jadi. Alias gatot lah, gagal total seperti itu. Lah bagi saya itu bisa jadi kekuatan tersendiri. Mitos yang sudah berkembang di sekitar sini itu saya balik lah. Justru mungkin kita optimis akan membangun mitos baru gitu loh Mas. Betul. Kita akan bangun mitos baru. Mitologinya apa? Gini, orang di musim sekarang atau musim kemarau dengan bibit usia 60 hari aja nggak berani nanam. Lah kita di musim kemarau tantangannya banyak, kemudian kok nanam bibit di bawah 60 hari atau 45 hari, itu kan sudah khawarikul adah Mas. Ya enggak? Artinya apa Mas? Soro iki yo nulayani lumrahe manungsa ngono lah. Ngono lho. Ora umum. Ora umum, jan ora umum. Diarani gendeng ya mungkin gendeng. Ya tapi kan gini, kalau kita sudah menanamkan rasa optimis baik dalam pikiran atau di dalam hati kita, berarti kan begini. Yang sudah berani untuk menyimpulkan bahwa garapan kita ini gatot, berarti kan sebisa mungkin kita lawan dengan yaitu tadi pembuktian saja seperti itu dengan beberapa metode-metode yang sudah dipersiapkan oleh Master Suwo kan seperti itu. Ya meskipun nanti ada dua potret, satu potret itu maksudnya satu percontohan itu mix campuran antara pupuk organik dengan pupuk kimia, sedangkan contoh yang lain itu full dengan organik gitu ya Mas Boy. Full organik. Nanti kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa. Kita juga meskipun kita akan membuat mitologi baru ya, tapi kita tidak serta-merta akhirnya menganggap bahwa ini pasti bagus dan ini pasti berhasil. Tidak juga. Tapi kita yakin dengan upaya kita atau data yang ada di lapangan sekaligus keilmuan-keilmuan yang kita miliki itu bisa membangun rasa optimis dan yang terbaik lah gimana caranya gitu loh Mas. Sebenarnya juga enggak orang-orang di daerah sini juga, bahkan teman-teman tuh pasti meragukan kan belum ada nih ya. Oh iya. Mereka mungkin masih nonton part sekarang ya, belum nonton part selanjutnya sampai endingnya nanti hasil panen kita seperti apa. Dan andai kata Mas, apa yang mereka prasangkakan orang-orang sekitar sini dan bahkan mungkin teman-teman yang nonton di endingnya kita benar-benar katakanlah sesuai dugaan mereka, berarti panen nggak sesuai harapan kita ya, tapi sesuai harapan mereka, kayak gitu. Lantas gimana Mas menurut jenengan? Ya kalau saya pribadi balik lagi, kita di sini nawaitunya kan bukan untuk apa ya, untuk pure menjadi petani itu enggak. Tapi kita berusaha untuk riset, kita berusaha untuk mencari data dan fakta kan gitu. Tapi kembali lagi sampai hari ini pun karena saya sendiri yang di lapangan ya, nonton tanaman kayak gitu, nonton tumbuh kembangnya seperti apa. Kalau sampai gagal total atau bahkan seperti teman-teman
atau orang-orang sini bilang wis ora mungkin dadi. Saya rasa tidak. Tapi kalau anggaplah gini, shit happen ya, lalu terburuk terjadi, kita tetap panen walaupun tonasenya nggak seperti yang kita harapkan. Kalau saya sih mandangnya sih begitu. Hanya saja karena ada statement underestimate semacam itu, kita malah semakin oke, tunggu saja. Anda duduk aja di situ, tunggu kami, let's say tunggu 55 hari lagi atau tunggu kita panen, ya nanti sampean sendiri yang nanti bisa menilai kan gitu. Dan balik lagi, bukan karena kitanya hebat enggak, bukan karena kitanya wow enggak, bukan karena malah bukan karena formulasi kita yang begini begitu enggak juga. Ya hanya karena kita mau berusaha untuk ini ada persoalan, gimana cara nyelesain bareng-bareng, kita usahakan bersama. Ya sudah itu yang bikin itu bisa terwujud kalau saya gitu. Super sekali. Nah teman-teman, tadi updatean kita di 13 hari setelah tanam ya Mas ya. Ya. Kita lanjutkan lagi ke part yang berikutnya ya. Joko Ateus Bulu Suwo Sugih Songgo Dewi. Songgo Dewi.